Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkiatul Hasanah dengan NIM 234010026 dari Prodi Farmasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan dua fasa. Sebelum itu, mari kita kenali apa itu kimia farmasi. Kimia farmasi terdiri dari dua kata, yaitu kimia dan farmasi. Kimia merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang zat atau senyawa dari suatu bahan. Sedangkan farmasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang formulasi, obat, ataupun bahan obat baik itu dari alam maupun sintesis. Jadi, kimia farmasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat dari bahan obat yang akan dibentuk menjadi suatu obat. Selanjutnya yaitu hubungan kimia farmasi dengan keilmuan yang lain. Yang pertama, farmasetika, yang kedua, toksikologi, yang ketiga, kimia biokimia, yang empat, farmakologi, yang kelima, kedokteran. Pada farmasetika, di sini kita akan pelajari tentang sediaan obat seperti sirup, liquid, solid, semi-solid. Kemudian selanjutnya, apa sih manfaat kimia farmasi? Yang pertama, di sini kita akan mempelajari tentang penemuan obat seperti ekstraksi, isolasi, dan identifikasi. Yang kedua, kita akan pelajari tentang pengembangan obat, yaitu seperti mengembangkan bagaimana obat tersebut tetap bertahan fungsinya. Yang ketiga, kita akan pelajari tentang penyimpanan obat, seperti sifat kimia fisika suatu obat. Selanjutnya, kita akan mempelajari rute pemberian obat, meliputi kelarutan, stabilitas, dan pH. Serta yang terakhir, kita akan mengetahui bagaimana obat di dalam tubuh. Bagaimana obat tersebut berkaitan dengan reseptor apa, reaksi enzimatisnya seperti apa, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kesetimbangan fasa. Ini berkaitan dengan kelarutan. Kesetimbangan fasa di sini terdapat dua, ada homogen, ada heterogen. Homogen di sini yaitu serba sama, sedangkan heterogen adalah serba neka. Heterogen di sini meliputi penguapan, penyubliman, transisi dari padat ke fasa padat lain, kelarutan zat padat dalam zat cair dan gas serta sebaliknya, tekanan uap, larutan reaksi kimia zat padat dalam zat cair dan gas, serta sebaliknya. Untuk menyelidiki suatu larutan, kita bisa menggunakan beberapa persamaan, seperti persamaan Clausius-Clapeyron, ada hukum Raoult, ada hukum Henry, ada hukum Gibbs, ada konstanta keseimbangan, dan ada hukum distribusi. Selanjutnya kita akan masuk pada sistem dan fasa. Sistem merupakan zat atau campuran zat dalam sebuah wadah. Di dalamnya terdapat perhitungan suhu, tekanan, perubahan konsentrasi zat tersebut. Kemudian, fasa merupakan setiap bagian sistem yang sama, memiliki batas yang jelas dan bisa diambil. Contohnya ada sistem air. Sistem air ini terdapat 3 fasa, yaitu fasa cair, fasa padat, dan fasa uap atau gas. Kemudian ada sistem gas, di sini terdapat 1 fasa, karena gas ini merupakan komponen yang sempurna. Kemudian selanjutnya ada tipe keseimbangan. Yang pertama ada keseimbangan sejati. Keseimbangan sejati di sini merupakan keadaan yang bisa dikerjakan dari 2 arah, seperti air dan es pada 1 atm dan 0 derajat Celcius. Kemudian keseimbangan metastabil, contohnya seperti air pada suhu minus 5 derajat Celcius disebut dalam keadaan keseimbangan metastabil. Yang terakhir ada keseimbangan tak stabil.
Keseimbangan ini contohnya pada larutan jenuh seperti gula di dalam air yang akan berubah menjadi kuning dan jenuh. Kemudian selanjutnya ada komponen. Komponen di sini dilambangkan dengan C, merupakan jumlah terkecil dari suatu fasa. Penulisannya di sini dapat dipakai tanda plus atau minus. Koefisien 0 di muka komponen. Sistem air merupakan satu komponen dengan 3 fasa. Fasanya itu ada cair, uap, dan es. Kemudian selanjutnya ada derajat kebebasan yang dilambangkan dengan F, merupakan jumlah terkecil besaran variabel yang berdiri bebas. Contohnya ada suhu, tekanan, konsentrasi yang harus ditentukan. Untuk menentukan keadaan air sebagai cairan, perlu suhu dan tekanan. Rapat massa air di sini yaitu 0,9973 mg per mili pada suhu 10 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jika tekanan dan suhu tersebut sudah ditentukan, maka rapat massa, tegangan, permukaan, viskositas atau kekentalan mempunyai nilai-nilai tertentu. Di sini terdapat klasifikasi derajat kebebasan, ada 4. Ada univarian atau monovarian yang berarti terdapat 1 derajat kebebasan. Yang kedua ada bivarian atau divarian yang berarti terdapat 2 derajat kebebasan. Yang ketiga trivarian, terdapat 3 derajat kebebasan. Dan yang terakhir ada invarian. Di sini berarti tidak ada derajat kebebasan sama sekali. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lulus.